Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan tamu kawan lama eh, dari sejak kuliah sampai sekarang. Iya, Bung Denal. Denal. Gimana? Siap, kabar baik. Jadi kali ini kita akan diskusi santai terkait beberapa hal yang menyangkut yang baru-baru ini tentang dinamika politik yang baru saja kita lewati sama-sama. Juga mungkin perihal bagaimana roda pemerintahan ke depannya, proyeksi-proyeksi yang akan terjadi ke depan, baik itu di bidang perekonomian, perdagangan, pertanian, pendidikan, dan tentunya juga kesehatan. Minimal kita baru saja melewati satu tahapan penting dalam sejarah demokrasi Ya. kita di Indonesia, yakni pemilihan umum yang baru saja kemarin selesai kita laksanakan sama-sama. Komentar Anda tentang ya katakanlah hiruk pikuk yang terjadi kemarin sampai berujung di Mahkamah Konstitusi, bagaimana Anda melihat peluang demokrasi Indonesia ke depannya itu seperti apa? Ya, pertama-tama terima kasih buat saudara saya, sahabat seperjuangan saya panggil Kakak Ato. Saya diundang malam ini dalam konteks podcastnya beliau terkait soal bicara seperti apa politik, seperti apa dinamika demokrasi pada saat momentum politik di tahun 2024. Tentunya saya ingin menyampaikan, karena baru-baru sampai hari ini masih hangat, saya mengucapkan dulu minal aidin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Tentunya saya sangat banyak berterima kasih buat Kakak Ato sudah mengundang saya. Saya sampai hari ini masih berpikir ya, kalau bicara tentang konteks demokrasi, ya ini kan baru-baru selesai. Tentunya KPU, Bawaslu sudah mensukseskan acara ini, dan baru-baru juga pesta rakyat, pesta demokrasi sudah selesai. Tapi sampai hari ini masih dibawa di kontes Mahkamah Konstitusi terkait soal isunya sengketa pilpres atau sengketa politik. Ya, kalau saya secara perspektif, ya tentunya pasti semua orang memiliki hak untuk bicara, apalagi dari gerbong-gerbong yang berbeda. Ada yang katakan bahwa si A benar, si B salah, dan beberapa hak mereka untuk menyampaikan bahwa si A ini dan si B ini yang curang gitu. Jadi artinya semua orang memiliki hak untuk menyampaikan konteksnya dalam proyeksi atau teks dalam menggugat dalam kontestasi Mahkamah Konstitusi. Intinya karena sudah baru-baru selesai pesta demokrasi kita ini, bagi saya secara perspektif ini sangat luar biasa dan sudah menentukan hak pilih dari masyarakat atau rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Goa, karena kita sudah baru-baru selesaikan. Tetapi di nasional atau di pusat itu masih dalam pembicaraan dalam sengketa pilpres. Seperti itu pendapat saya, Kak Gatot. Ya, saya mengangkat pertanyaan pertama mengenai dinamika politik yang masih hangat kita alami, lihat itu karena saya menganggap bahwa prosesi demokrasi yang kita laksanakan di negara ini adalah bagian terpenting di dalam ya katakanlah misi jangka panjang kita menuju Indonesia Emas 2045. Saya menganggap bahwa di tangan para politisi inilah nasib bangsa dan negara kita itu ditentukan 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu saya menganggap urgensi daripada yang kita laksanakan ini, yakni pemilihan umum, itu sangat riskan. Ya. Para politisi-politisi yang lolos ke parlemen itu adalah mereka yang memegang ya sederhananya amanat rakyat, kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan rakyat mereka emban.
mereka suarakan, itu yang kemudian saya anggap bahwa jalur pertama kita di dalam pembangunan, ya kita mesti gencarkan ya, atau giatkan diskursus yang pembicaraannya itu di apa namanya, di ranah literasi politik. Ya. Karena penting sekali pembuatan kebijakan negara itu mesti melalui tahapan parliamentarian, begitu. Oke, jadi tadi pembukaan dari Bung Denal mengenai akan seperti apa ke depannya. Saya ingin kembali jauh ke belakang mengenai urgensi daripada politik itu sendiri. Bagaimana masyarakat terlibat di dalamnya, itu seperti apa? Seperti apa mestinya, seharusnya peran masyarakat ikut andil di dalam dinamika politik ini. Karena aktor utama di dalam baik buruknya kualitas demokrasi ya masyarakat itu sendiri. Bagaimana pendapat Ya. ini terkait itu? Ya, ini bagus sekali ya pernyataan dari Kak Ato. Nah, kalau kita mau bicara tentang politik, seharusnya baik masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda itu diwajibkan untuk melek politik. Karena yang memikirkan ini bangsa ke depannya itu diatur oleh politik. Nah, tentunya kita ini jangan apatis tentang politik, karena politik itu adalah keputusan tertinggi, bijaksana yang tertinggi. Artinya kebijakan yang diputuskan yang tertinggi itu ada pada politik. Jadi kalau kita melibatkan dalam konteks masyarakat, ya saya rasa masyarakat sudah terlibat kemarin. Tetapi menjadi pernyataan, apakah masyarakat ini memilih figur yang cerdas atau memilih figur yang memiliki budget yang tertinggi? Ya. Itu kan menjadi persoalan sebenarnya. Ini problem utama itu. Problem yang utama itu yang belum sampai hari ini belum diselesaikan. Ini kan- Bagaimana Ya. untuk menangani itu? Ya, mengatasi? tanggapan saya itu sebenarnya bukan tanggung jawab regenerasi sih sebenarnya, Kak Gatot. Tapi kan ini ada oknum yang tertentu yang tidak bijaksana dalam menentukan hak politiknya. Dalam hal ini peserta partai politik atau caleg itu? Ya, bagi saya, Yang disebut oknum tadi. ya oknum itu pada caleg-caleg yang tertentu. Kalau orang paham tentang politik, maka dia tidak melakukan hal seperti itu. Tapi kalau orang paham, ya pasti satu-satunya bagaimana dia mencerdaskan orang untuk memilih sesuai visinya mereka. Ya, kan sekarang ada beberapa tipikal untuk memilih karakter figur. Ada yang pertama karena dia sevisi atau sepemikiran, yang kedua karena dia memang betul-betul dia suka figurnya karena kita sudah bersinergi, yang ketiga ya ini money politik yang tidak bisa dihindari. Ada orang bilang saya memilih beliau karena uangnya banyak. Ada juga karakter orang yang masing-masing berbeda, saya pilih karena dia cerdas, karena saya pemikiran bersama. Tapi semua masyarakat sudah menentukan hak pilihnya. Tetapi konsekuensinya jangan berharap bahwa negara kita ini, khususnya di Kabupaten Goa, ya maju atau tidaknya itu karena ketentuan pilihan kita sendiri. Seperti itu. Oke, kita perkecil ke ranah daripada pembicaraan tentang politik, Ya. khusus di Kabupaten Goa. Di Kabupaten Goa ini ada 700.000 daftar pemilih tetap. Ya. 700 lebih lah. Dari persentase yang mungkin kita bisa bikinkan grafik untuk memetakan masyarakat cerdas, atau dalam hal ini pemilih cerdas, Ya. pemilih pemula, Ya. pemilih yang dari kalangan aparatur sipil negara, dalam hal ini guru-guru dan staf-staf di instansi pendidikan dan kesehatan yang berhak memilih lah. Katakanlah semua itu adalah pemilih cerdas. Ya. Kemudian ada pemilih pemula. Ya. Ada masyarakat akar rumput yang dalam tanda kutip arahnya ke pragmatis itu tadi, yang katakanlah Ya. money politik. Kalau berdasarkan grafik yang terbanyak adalah pemilih
pemilih non cerdas ini. Non Itu cerdas. realitas. Ya realitanya Realitas seperti itu. ya. Betul. Nah, kalau saya bertanya misal, adakah rumus untuk mengatasi setidaknya kalau ada 60% terjadi money politik, kita bisa turunkan sampai 40% atau 30%. Ada rumus untuk mengatasi money politik itu? Iya. Kalau saya secara pribadi, Kak Gatot, memandang bahwa ini sebenarnya tanggung jawab partai. Tanggung jawab partai. Tanggung jawab partai. Kenapa? Harusnya partai-partai yang ada dalam kontes itu memilih figur yang betul-betul kualitasnya bagus. Bukan karena duitnya bagus, tapi kualitasnya bagus. Nah, ini tugasnya sebenarnya partai untuk merevisi kepengurusan-pengurusan yang ada dalam internal. Kalau seorang ketua partai mampu memilih caleg yang betul-betul memiliki kapasitas atau kualitasnya bagus, maka yakin dan percaya semua caleg itu pasti akan baik. Tapi kalau para internal partai dia memasukkan figur tanpa kecerdasan tapi dia utamakan duitnya, ya maka saya rasa itu tanggung jawab partai. Jadi untuk merumuskan, untuk memfilter hal-hal seperti itu, maka kita butuh figur yang betul-betul yang berkualitas. Ini tanggung jawab besarnya untuk partai. Kenapa? Karena kita lihat orang yang berkualitas masuk dalam internal partai tapi dia tidak terpilih. Ya, dia punya mungkin pemikiran yang baik tapi dikalahkan dengan finansial. Itu realitas, Kak Gatot. Butuh finansial juga di butuh dalam. finansial, sehingga kecerdasan itu ditenggelamkan oleh finansial itu sendiri. Maka dari itu ya saya berharap kepada teman-teman partai khususnya di Kabupaten Goa, tolonglah kalau misalnya memilih figur itu yang betul-betul berkualitas. Tentukan dulu kualitasnya. Kalau dia betul-betul mampu mewakili rakyat, ya sodorkan mereka untuk jadi caleg. Tapi kalau dia tidak mampu berpikir untuk itu, maka tenggelamkan, utamakan, prioritaskan dulu yang betul-betul yang mampu berkualitas. Seperti itu pandangan saya. Jadi ngopi dulu biar agak santai ya. Jangan terlalu tegang. Ini podcast saja. Jadi partai politik itu adalah pabrik di mana ide dan Iya, gagasan itu laboratorium. produksi. Iya, produksi. Ya. Betul. Oke. Jadi memang perlu literasi politik ini digencarkan, digiatkan, dibiasakan oleh partai politik dan orang-orang yang berkecimpung di dalam partai politik itu, sehingga tidak hanya melulu berbicara tentang kampung tengah. Iya, betul. Ekonomi penting di dalam pembangunan, Ya. tetapi pembangunan pengembangan ilmu pengetahuan itu yang juga penting. Jadi caleg disokong oleh finansial, Ya. tapi jangan juga ada semacam pembiaran atau semacam enggak usah media saya kasih Ya. penjelasan pencerahan tentang bagaimana pemerintahan ini dijalankan. Ya. Ini saya perhatikan sejauh ini caleg yang kemudian lolos duduk menjadi anggota dewan itu lepas sih, Ya. tidak ada pull up setelah dia berjanji. Ya. Program-program visi dan misi yang dicanangkan itu sejak awal itu tidak dia pull up ke akar rumput, ke masyarakat dalam bentuk literasi politik, beranjak sedikit dari bahasan tentang politik dan demokrasi itu kita masuk sedikit di dapur pemerintahan dan khususnya di Kabupaten Goa ini kita akan tahun ini mungkin bulan September atau November lah akan ada pilkada pemilihan Bupati Goa. Itu seperti apa ke depannya, Bung Denal, bisa proyeksikan seperti apa? Ya, ini kan saya diminta untuk perspektif saja ya. Artinya semua anak bangsa dimanapun Anda berada itu memiliki hak untuk menjadi kilapan, menjadi pemimpin. Ya, tentunya khususnya di Kabupaten Goa akan ada momentum kembali, momentum demokrasi.
di mana momentum demokrasi itu adalah pesta rakyat atau pesta pemilih pemimpin di Kabupaten Goa. Nah, saya rasa kalau bicara tentang figur ya, kita tidak butuh figur yang kecerdasannya baik, kepintarannya baik, tapi kita ini di Goa ini dikenal sebagai kabupaten beradat, kabupaten yang bersejarah. Jadi kalau kita pilih pemimpin berikutnya ya tentukan pilihan kita yang sesuai yang saya bilang tadi, kapasitas dan kualitasnya. Kalau kita memilih pemimpin nanti untuk masa depan Goa ya, pilihlah pemimpin yang paham tentang sejarah Goa dulu. Itu poin pertama untuk saya. Sudah ada tanda-tanda Iya, siapa itu. yang paham ini. Artinya kalau sudah paham tentang seperti apa biografi sejarah Goa ya, maka itulah poin pertama harus kita pilih. Kedua, ya kita lihat rekam jejaknya masing-masing figur. Kalau rekam jejaknya bagus, yang punya kriteria yang bagus, maka semua orang punya hak untuk memilih. Itulah mungkin pandangan-pandangan saya untuk bagaimana memilih pemimpin untuk Kabupaten Goa. Jadi poin pertama ya pilih pemimpin yang paham tentang sejarah Goa, kemudian pilih pemimpin yang betul-betul yang mampu kualitasnya yang baik, seperti itu. Kalau saya sebut 3 nama. Ya, silakan, enggak apa-apa karena ini kan artinya Indonesia kan demokrasi. Jadi semua orang masing-masing punya pendapat untuk memilih kan, Iya. tidak ada intervensi. Kalau misalnya begini, saya sebut 3 nama Ya, siap. kandidat yang akan mencalonkan di Pilkada Kabupaten Goa nanti. Nama pertama yang sekarang masih menjabat wakil Bupati Goa, Ya, Karekio. yang dikenal Karekio. Kemudian nama kedua siapa lagi namanya? Aura. Aura. Nama yang ketiga Dharma Wangsamuin, Bang Wawan. Nama keempat Kakato. Kita lah sepasang bang Siap. di jalur independen. Iya, saya sudah bilang tadi semua anak bangsa Iya. bisa menjadi pemimpin. Ada hak untuk memimpin. Antum bupati, saya wakilnya. Semoga. Jalur independen kan bisa? Bisa, Boleh, bisa, boleh. bisa. 1 juta berapa? 1 juta KTP. Iya, 1 juta KTP. Oke, kembali dari ketiga nama yang saya sebut tadi. Pertama Karenkio, yang kedua Aura, Amir Oskara, ketiga Bang Wawan dan Bang Samuin. Dari ketiga nama ini, yang mana sesuai, yang mana yang mendekati dengan prasyarat tadi dalam memilih? Ya, kalau kita bicara figur pertama Karenkio, secara pengalaman birokrasi beliau sudah ada karena sudah dua periode menjadi wakil Wakil bupati. Bupati, sebelumnya kepala bagian. Iya. Kemudian Aura, beliau ini figur juga salah satu putra terbaik di Kabupaten Goa. Kalau secara jaringan, secara nasional beliau sangat paham. Yang ketiga bicara tentang figur Pak Darmawan, saya rasa beliau juga anak bangsa yang terbaik di khususnya Kabupaten Goa karena dia orang anak organisasi ya. Secara yang saya lihat biografisnya beliau, kemudian dia juga sebagai wakil rakyat dari wakil DPRD provinsi ya, tapi beliau sudah tidak maju lagi. Mungkin beliau sudah mau fokus untuk maju di Pilkada Goa dan kemudian ingin betul-betul membangun Kabupaten Goa. Kalau untuk memilih ketua Kakato, saya rasa belum mampu saya bisa menjawab itu, tapi belum saatnya. iya, belum saatnya. Saya lihat dulu seperti apa potensi mereka, tapi saya rasa tiga figur ini beliau sangat baik juga sebagai simbolitas putra terbaik di Kabupaten Goa. Ya, itu yang saya bilang tadi. Kalau 3 figur ini paham tentang sejarah Goa, maka Tiga-tiganya kita pilih. ya bukan juga sih gitu lah. Tapi kalau kita lihat dalam konteks itu yang paham tentang sejarah ya, saya lihat dulu kondisi seperti apa, maka saya tentukan pilihan saya. Kemudian yang dia paham tentang seperti apa kondisi-kondisi yang ada di Kabupaten Goa ya, saya rasa banyak sekali sih, karena yang mencolok 3 figur ini sudah tercium namanya, sehingga
Kalau secara pilihan belum saya bisa memilih, tapi ya Ada kita opsi lihat lain. dulu. Opsi lain kalau Nama bicara lain. tentang figur banyak juga. Hmm. Seperti Bu Talenrang sudah Hmm. tercium Sri Talenrang. namanya ya, Sri Talenrang. Kemudian pasti keluarga YL pasti masih ada. Masih ada. Siapa ya, ibu Ibu Tita ya, Tita. Ibu Tita atau Ibu Tenri itu masih ada, atau Pak None yang saya dengar begitu. Dari beberapa teman-teman saya diskusi itu tercium semua nama-namanya. Kemudian ada juga dari perwakilan perempuan, itu wakil rakyat juga di provinsi, Ibu Risma Nyampa. Garis menyampa. Iya, dari Demokrat. Demokrat. Iya. Itu semua tercium, maka saya bilang semua memiliki hak untuk memimpin. Tapi kan dalam kondisi seperti itu untuk menjadi pemimpin pasti ada prasyaratnya. Iya. Jadi sebagai batu loncatan untuk menjembatani figur itu ya, maka partai politik yang menentukan. Oke. Seperti itu, ya. Pembangunan daerah itu di berbagai sektor. Misal saya sebut saja di bidang pendidikan, pertanian, di bidang perdagangan, industri, di bidang kesehatan, Ya. kemudian di bidang pemberantasan pemberantasan kemiskinan seperti itu. Dari sekian bidang pembangunan ini, kalau kita berkaca atau bukan berkaca, kalau kita kembali kepada figur atau calon kandidat pemimpin kita yang dari sekian nama-nama yang tadi, tentu 6 nama yang tadi itu mengklaim dirinya mampu untuk melakukan satu terobosan baru Ya. di dalam berbagai bidang pembangunan di daerah Kabupaten Goa itu. Tapi mesti kita betul yang dikatakan tadi, disinggung tadi tentang rekam jejak di dalam. Kalau Karenkio, beliau 2 kali menjadi wakil bupati. Tentu dari pengalamannya sebagai wakil bupati, ditambah juga sebelumnya sebagai, saya dengar pernah beliau menjabat sebagai kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Sebelum itu juga pernah menjabat sebagai camat mungkin di Paranggoy, mungkin Maluku, saya kurang tahu. Dari segi pengalaman Karenkio unggul dari segi pengalaman birokrasi. Ya. Kemudian siapa? Amir sekarang, Pak Amir Aura, keunggulan beliau di dalam kancah nasional, beliau ya cukup paham lah tentang bagaimana pembangunan secara nasional. Meskipun beliau belum pernah menjabat di instansi-instansi yang penting di dalam kementerian negara, tapi memimpin partai sebesar Partai Persatuan Pembangunan itu cukup besar. Cukup besar dalam, tentu atas pengalaman individu itu menjadi modal juga bagi orang. Saya tertarik dengan 3 nama ini saja, Karenkio, Aura, dan Bang Wawan. Bang Wawan punya rekam jejak yang bagus juga sebagai wakil rakyat. Ya. Beberapa bidang pembangunan itu, dengan melihat 3 figur ini, pertama saya ingin tanyakan siapa yang paling dekat dengan masyarakat. Siapa yang menurut Bung yang paling dekat dengan masyarakat? Kenapa saya tanyakan itu? Karena kalau kandidat kita dekat dengan masyarakat, tentu saya berpandangan bahwa kandidat tersebut atau calon tersebut mesti dan pasti sudah menarik kesimpulan bahwa saya ini dekat dengan masyarakat. Saya mengetahui jeritan, mengetahui keluh dan kesahnya masyarakat, memahami rintihan batinnya, memahami suara batinnya masyarakat. Nah, dari ketiga nama ini, siapa kira-kira menurut Bung yang dekat dengan masyarakat? Ini pertanyaan
sangat sulit untuk dijawab sih. Karena pesta demokrasi ya, artinya kalau secara variabel pemerintah untuk ke masyarakat, saya rasa ketiga-tiganya figur ini sangat dekat. Tapi yang harus saya tanyakan, harus saya tegaskan bahwa perbedaan eksekutif dengan legislatif harus dibedakan. Ya. Karena kalau untuk kedekatan kepada masyarakat, saya rasa lebih dekat kepada legislatif, karena dia langsung turun menyerap aspirasi, setelah itu dirapat paripurnakan, kemudian disuarakan seperti ini kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Goa atau khususnya di Indonesia. Artinya kalau bicara tentang Karengkio sebagai eksekutif, ya beliau juga yang putuskan, tergantung bagaimana caranya berdialog dalam parlemen itu sendiri. Jadi kalau kita bicara memberikan pertanyaan kepada saya, siapa yang paling dekat, saya rasa ketiga-tiganya dekat. Tapi yang lebih dekat itu pada wakil-wakil rakyatnya tertentu. Bang Wawan. Ya, Bang Wawan, bisa jadi juga Pak Aura. Karena Pak Aura juga terjun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Karena kan fungsi dan tupoksinya kan berbeda antara eksekutif dengan legislatif. Tetapi yang putuskan kebijakan itu ya eksekutif. Dan kalau secara pengalaman di pemerintahan ya pasti Karengkio seperti itu, karena 2 periode menjadi wakil bupati. Nah, kalau untuk menentukan siapa yang akan terpilih nanti, pasti semua masing-masing figur punya visi misi. Nah, dari visi misi itu dia lihat kondisi yang ada di bawah. Karena kalau kita membuat suatu visi misi itu kita lihat problemnya, apa problemnya masyarakat. Sehingga problem itu diangkat untuk dijadikan suatu visi misi. Nah, nanti suatu visi misi itu nanti dipertanyakan kepada rakyat sendiri. Jadi ketika para figur memberikan pemaparan visi misi, ya pasti para rakyat yang menentukan, oh ini si A, si B, si C yang bagus. Tinggal bagaimana para masyarakat ini yang menentukan pilihannya. Seperti itu. Oke, menarik tadi disinggung bahwa ini kita kembali ke akar rumput. Karena masyarakatlah yang akan menentukan nantinya model pemimpin yang diinginkan. Tapi saya selalu yakin bahwa ketika ada pembahasan semacam ini, diskusi-diskusi semacam ini, itu akan memberikan sentuhan tersendiri betul. kepada masyarakat. Ini harus dihidupkan terus diskusi-diskusi. Iya, sebenarnya harus diskursus semacam ini harus dihidupkan, karena masyarakat itu kan berjenjang nih. Ada yang cuek aja dengan permasalahan ini, menunggu serangan fajar sih. Ada juga yang sebenarnya mau tahu banyak tentang bagaimana sebenarnya di internalnya ini tiap-tiap kandidat. Nah, kalau tidak ada podcast lah semacam ini tuh, diskusi-diskusi yang bisa di-share ke publik, tidak ada pandangan lain, tidak ada pembanding lah. Nah, saya mau kita berani membicarakan ini. Tiap-tiap figur mesti dibongkar habis-habisan. Seperti apa ini potensinya ke depan ketika dia memimpin. Apa itu mesti kita bongkar satu-satu. Nah, saya kembali ke akar rumput, ke masyarakat. Apa yang Bung Denal lihat ini di bawah, di akar rumput, problem yang paling mendasar lah, yang paling fundamental di tengah-tengah masyarakat kita, yang perlu menjadi PR, menjadi pekerjaan rumah bagi bupati yang akan menjabat di 2024-2029 ini. Apa kira-kira yang Bung lihat? Kalau saya secara pribadi untuk menentukan nasib kedepannya, ya itu pilihan dari masyarakat sebenarnya. Kenapa? Kembali saya katakan bahwa ini sebenarnya tugas bersama sih, tugas bersama. Karena untuk memajukan suatu daerah itu ada namanya kolaborasi, artinya bersinergi. Pemimpin itu bagian dari rakyat, tapi di atas segalanya itu ada pada pihak rakyat. Artinya kalau bicara tentang kefiguran, ya saya rasa figur ini memang betul-betul mampu menyelesaikan visi misinya. Karena kalau kita bicara tentang nasib ke depan 2024-2029 itu tergantung seperti apa visi misi para figur, kemudian
seperti apa pilihnya kepada masyarakat. Tentunya memang kita harus sosialisasikan kemudian ada penyuluhan kepada masyarakat supaya paradigma masyarakat, pemikiran masyarakat tidak salah pilih pemimpin. Nah ini sebenarnya saya bilang kembali pada tupoksi partai, karena tugas dan pokoknya partai itu seperti itu. Karena untuk menjembatani suatu figur itu ada pada partai. Biarpun saya seorang figur, seorang pemimpin tapi tidak ada jembatan dari partai, ya tidak bisa juga saya jadi pemimpin. Walaupun kita sebagai variabel independen kan susah juga. Itu mustahil bagi saya karena fungsi daripada partai itu seperti itu, sebagai jembatan untuk menjadi pemimpin. Nah maka dari itu ya kami berharap untuk para partai untuk menghidupkan kembali betul-betul yang kita pilih ini figur yang mampu mensejahterakan masyarakat. Nah tentunya juga masyarakat paham juga seperti apa figurnya, jangan sampai figurnya yang tidak mampu menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat, ya kita juga tergiur dari masyarakat itu sendiri. Artinya figurnya cerdas, masyarakat juga cerdas. Ya itu. Maka dari itu saya bilang tadi kembali pada partai untuk memilih figur yang betul-betul punya kapasitas dan kualitas yang baik. Begitu kira-kira. Oke. Tadi dikatakan bahwa partai politik punya tugas, mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ya. Dalam hal ini misal kita perkecil ruang lingkupnya di Kabupaten Goa, partai politik di Kabupaten Goa ini mesti ikut andil di dalam dalam pencerdasan itu. Betul. Nah, tapi mungkin ada yang miss, ada yang lupa kita singgung lah, katakanlah kita singgung atau kita sertakan di dalam diskursus, di dalam pembahasan kita, yakni oligarki. Ya, oligarki ya. Itu yang santer terdengar isu adalah dinasti politik, klan Yassin Limpo. Dalam undang-undang itu dilarang dinasti politik. Iya, dilarang. Saya sebutnya lebih tepatnya kan oligarki. Iya. Lebih tepatnya. Karena kalau dinasti, sistem pemerintahan kita tidak membenarkan ndak mix lah, ndak cocok nih kalau kita pakai diksi dinasti di dalam sistem demokrasi. Iya. Berarti bukan namanya demokrasi ya? Bukan demokrasi kalau dinasti. Yang tepat adalah oligarki. Iya. Jadi oligarki dan dinasti itu ya istilah termnya sama, anasirnya sama. Tapi konsep dinasti itu di dalam pemerintahan feodalisme. Iya, feodalisme. Nah, kalau oligarki di dalam sistem republik, sistem demokrasi. Nah, menurut Bung Nena, kira-kira seberapa berperan atau adakah oligarki yang berkecimpung di balik para tiap-tiap kandidat ini? Kalau dalam 3 figur ini tidak ada memakai sistem oligarki, ada. Dia murni memang ingin memimpin suatu daerah dan dia merasakan apa menjadi problem yang di akar rumput itu sendiri. Nah, bicara tentang oligarki, kalau kita bicara tentang Karengkio, ada tidak keluarga Karengkio yang menjabat sebelumnya? Nah, kemudian Aura ada tidak? Kalau kita bicara tentang 3 figur ini ya, terus kemudian Padem ada tidak? Nah, bicara tentang oligarki itu kan artinya kekuasaan internal saja. Ya, hampir sama dengan dinasti sih, tapi kalau kita tadi katakan bahwa jangan sebut dinasti, kita sebut saja oligarki. Oligarki itu kekuasaan para internalnya itu sendiri. Iya. Artinya dia menentukan siapa mau jadi pemimpin, siapa jadi itu. Nah, salah seperti itu, Kak Gatot. Jadi ketiga figur ini tidak ada yang memakai sistem oligarki. Dia memang betul-betul niatannya baik untuk memajukan suatu daerah. Misal dari sekarang kita mencium bahwa jika kandidat A atau B atau si C ini nantinya akan membangun satu kekuatan yang katakanlah kekuatan oligarki nantinya, cara kita mengantisipasi itu seperti apa dari sekarang?
Ya, untuk mengantisipasi saya kembali kepada masyarakat. Kita harus cerdaskan masyarakat. Satu-satunya ada literasi politik. Karena biar Iya. ton dinasti, katakanlah ini Iya. klannya Zilingpo mulai dari Pasaro Iya. 2 periode, kemudian lanjut Almarhum. ke almarhum 2 periode, Iya. lanjut ke Patnan 2 Iya, periode, praktis 30 tahun Iya. klannya Zilingpo di kabupaten gua itu. Iya. Jadi wajar kalau ada asumsi masyarakat mengklaim bahwa menjudge bahwa klannya Zilingpo ini dinasti, Iya. membangun dinasti politik. Iya. Padahal yang dibangun itu ya anu pemilihan ji. Iya, pemilihan. Pemilihan ji tahu bah. Seandainya tidak pemilihan, ini mungkin ya, kita Artinya berhak dia- sebut Ya, dinasti. artinya orang Makassar bilang, kompil ya. Kompil ya. Kompil artinya saya juga enak karena kita sendiri yang pilih. Iya. Ya. Nah, Jadi betul. konsekuensinya ada pada masyarakat Masyarakat. sendiri ya. Makanya Nah. saya bilang satu-satunya untuk memfilter hal seperti itu ya bukan tugas siapapun. Ini tugas Ya. ini tugas Tugas untuk kita bersama. semua, tugas bersama. Hmm. Mencerdaskan kehidupan bangsa secara literasi politik, Hmm. menghilangkan hal-hal money politik. Ya betul-betul yang saya bilang tadi bahwa memilih pemimpin itu ya punya kapasitas yang baik, kualitas yang baik sehingga dia Ya. mampu betul-betul memikirkan suatu daerah. Hmm. Seperti itu, Gatot. Itu ya betul. Poin pentingnya ya mencerdaskan kehidupan bangsa, Iya, secara mencerdaskan politik. kehidupan masyarakat. Iya. Artinya konsekuensinya ada pada kita. Atau kalau kita mau sedikit kritis, kecurigaan kita sedikit kritis bahwa ataukah klannya Zilingpo selama ini melakukan indoktrinasi. Iya. Iya. Dalam hal indoktrinasi saya maknai sebagai pembodohan. Iya. Pembodohan yang atau bukan pembodohan sih, pembiaran biar masyarakat tidak tahu menahu tentang apa yang akan kita lakukan atau seperti apa. Nah, kenapa saya mengungkap hal ini? Kita tidak mau kemudian lahir bupati yang baru ini. Itu sama sekali gaya-gayaan, sekedar nama ji saja, Ya. sekedar mau jadi dibilang gagah ji Ya. sebagai bupati. Padahal kalau kita cross check satu persatu di lapangan, hasil kerja-kerjanya bupati dan stakeholder sampai ke desa. Oh, ini. ya. Kalau kita periksa satu persatu apa yang bupati lakukan, no? Siap. kita mesti berani kritik juga Iya. DPRD Kabupaten gua apa yang DPRD Kabupaten gua Sebagai bahan pengawas. iya toh Iya. sebagai pengawas. Lanjut ke yudikatif, Iya. bagaimana kemudian kasus-kasus besar yang terjadi itu kemudian diam. Nah, kita ingin membongkar ini supaya pembangunan daerah Kabupaten gua itu tidak asal bunyi. Iya. Kenapa saya tak giging, istilahnya tak giging itu kayak mau sekali kan ada bupati tak, ada DPR tak, ada orang-orang di lembaga peradilan di Kabupaten gua itu kemudian menyadari betul bahwa harus diperbaiki ini. Iya. Tidak boleh melakukan pembiaran yang kemudian melanggar perbaikan ke depannya, Iya. yang menghambat perbaikan ke depannya. Nah, mungkin ke depan kita akan lebih banyak akan tambah banyak bikin pembicaraan seperti betul. ini, diskursus seperti ini, agar supaya masyarakat berani lah toh untuk sekedar bicara dulu. Karena selama ini kan saya menuduh saya berani menuduh pemerintah eksekutif di Kabupaten gua, junto lembaga legislatif kita DPRD itu melakukan pembiaran sampai akhirnya masyarakat tidak berani bicara AIUEO tuh. Sepakat. Tuh. Iya. Nah, pertanyaan saya, langkah yang selanjutnya kita mesti ambil itu seperti apa di dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa ini supaya masyarakat berani bicara apa langkah-langkah selain daripada yang kita bicarakan tadi. Kalau referensi daripada kutipan
dari Trogan ya. Trogan. Trogan bilang begini, jangan biarkan orang-orang jahat masuk dalam politik. Usahakan orang-orang yang masuk dalam politik itu orang-orang yang baik. Maka kalau orang-orang baik tidak masuk dalam politik, maka terbukalah ruang besar untuk para orang-orang penjahat. Ya, saya rasa di Kabupaten Goa tidak ada seperti itu. Semoga Tidak ada penjahat di tidak ada penjahat, semua baik-baik. Tapi yang menjadi tolak ukurnya untuk mengkritik hal seperti itu, ya mungkin 2 orang atau 3 orang. Saya sepakat tadi bahwa harus kita berani tampil untuk mengkritik itu. Jadi kita filter, jangan biarkan hal-hal seperti itu untuk bagaimana kemudian dia tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Karena memang kita lihat secara realitas dan fakta sangat jauh bedanya antara eksekutif dengan legislatif. Walaupun dalam dunia sidang paripurna, ya saya maunya kita ada adu gagasan di dalam situ, sehingga di forum itu ada menyimpulkan sesuatu untuk pembangunan daerah. Ya saya rasa kita ini bukan bagian dari dalam ya, jadi kita tidak tahu seperti apa mereka buat di dalam forum itu. Saya maunya kalau ada yang seperti itu, rapat-rapat seperti itu, ya tolonglah berdialog untuk kepentingan masyarakat. Karena kita ini kan sebagai pemuda, ya kita tugasnya hanya mengontrol sosial. Apalagi kita dikenalin sebagai pemuda, sebagai agen of change, sebagai agen perubahan. Kalau untuk melihat kondisi dalam parlemen itu kita tidak mampu karena kita tidak dalam situ. Tidak di dalam. Jadi kita tidak paham. Iya, kita tidak paham seperti apa pembicaraan di dalam forum itu, sehingga kita tidak mampu menyimpulkan. Yang kita bisa simpulkan bahwa ketika ada berita-berita, apa yang muncul? Iya, apa yang muncul dalam kebijakan di dalam itu, sehingga kita juga pertanyakan apakah berita itu benar atau hoax. Seperti itu. Jadi memang kita harus pertimbangkan, menjadi wakil rakyat itu tugas dan pokoknya seperti ini, menjadi bagian pemerintah tugas dan pokoknya seperti ini. Jadi kita harus memahami hal-hal seperti itu. Berarti 3 lembaga pemerintahan ini, eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Informasi-informasi yang penting itu mesti edukatif ya, sebagai pers harus bisa diakses. Nah, ini juga pers kita ini, saya tidak mengerti sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang dunia jurnalistik di Kabupaten Goa ini, peran pers itu kan sangat vital di dalam garda terdepan. Garda terdepan di dalam mengumbar informasi yang ada di internal 3 lembaga ini. Tapi yang saya perhatikan, tidak ada, bukan tidak ada sih, yang diangkat itu krusial sekali, Pi. kayak semacam mau tersangka ini, kepala dinas atau baru diangkat, dibumikan, baru dibumikan. Padahal saya punya saya punya mimpi ke depan ini, pers kita di Kabupaten Goa, jurnalistik di Kabupaten Goa itu betul-betul mengolah informasi jauh sebelum misal ada kebijakan, jauh sebelum itu akses bagaimana masyarakat bisa mengakses itu. Kalau masyarakat ini tidak tahu menahu untuk persoalan internal di DPRD, internal di Pemda, meskipun kita tahu kan ada rahasia-rahasia negara, ada rahasia dapur yang tidak boleh memang masyarakat tahu. Di dalam sistem republik memang ada rahasia negara yang haram hukumnya diketahui oleh masyarakat. Betul. Selama niatan itu bagus, ya kita juga tidak akan cari tahu rahasia itu. Tetapi dalam hal informasi-informasi yang memang butuh disuplai ke masyarakat, itu saya mau buka secara transparansi. Transparan. Misal pendapatan asli daerah, buka ke masyarakat berapa pendapatan tak, dari sumber mana saja itu pendapatan tak, kemana itu pendapatan, dikemanakan. Kayak di desa juga, misal kita periksa PAD-nya desa tuh, 118 desa di Kabupaten Goa itu kan kita tidak tahu desa-desa mana saja yang sudah mandiri, sudah ada pendapatan asli desanya sudah ada. Nggak ada. Saya sudah periksa.
Berarti selama ini menghabiskan uang negara. Uang negara dihabiskan. Tidak dampak dari masyarakat. Nah, inilah kembali lagi kecerdasan masyarakat di dalam ikut serta, ikut andil di dalam pembangunan itu. Kan di Kabupaten Goa ini, kenapa saya berani mengatakan bahwa pemerintah termasuk di dalamnya juga parlemen, DPRD itu, dan lembaga peradilan yudikatif Iya. itu melakukan pembiaran, Ya. ya, indoktrinasi, pembodohan. Ya. Biar mau masyarakat jangan mau cari tahu. Nah, ini kan masyarakat juga, apalagi kalau bupati kita ini misal ini Kerpantok misal tuh, sebelumnya mungkin nggak ada sih kayaknya. Arogan gitu ya. Memakai arogansinya di dalam menjalankan jabatannya tuh. Iya. Beroi, rewai, mengancam masyarakat kalau berani gue bicara, saya ancam itu, saya mutasi kalau ada di wargamu dan lain-lain. Ancaman semacam ini sudahlah, tidak akan itu tuh, tidak akan itu. Fokus betul-betul. Ini yang saya bilang tadi tak gini itu karena begini. Saya menganggap gua ini tidak hanya tulisan di batas kota, bukan sekedar tulisan itu bahwa gua bersejarah. Iya. Gua bersejarah itu bukan sekadar tulisan belaka. Kata bersejarah di depan, di belakang kata gua itu suatu yang memang betul-betul bersejarah gini kita di Goa. Iya. Dan secara nasional tidak dianggap ki. Itu yang paling jengkel saya sampai kemarin itu. Ada kalau Goa disebut, kalau Kabupaten Goa disebut itu 2 kasus. Kalau bukan kasus penculikan, kasus pencabulan. Tambah satu lagi kasus agama. Iya. Tentang sesat dan menyesatkan kaki dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ya Itu di 3 diberitakan di TV nasional. Sementara masih banyak problem yang harus diselesaikan. Misal di kepemudaan, Iya. kemarin kan Pak Bupati Pak Nanto mencanangkan sebagai kabupaten ramah pemuda. Dan kalau tidak salah beliau juga sempat dapat Adipura, Piala Adipura sebagai kabupaten ramah pemuda. Nah, kalau kita periksa, saya pernah bersetegang via DM di Instagram oleh salah satu lembaga yang dikontrol sama Pak Bupati pada waktu itu, Pak Adnan. Ada satu lembaga yang khusus menangani tentang lingkungan hidup. Sempat kena DM pribadi dan bersetegangan di percakapan di Instagram itu. Jadi aku bilang, nah ini kalau seperti ini, disuruh jibawang. Oke, saya bikin lembaga, saya supply kok berapa kebutuhan finansial untuk menjalankan misi daripada lembaga itu untuk khusus yang menangani lingkungan hidup, sampah ini lembaga ini lembaga pemuda ini diperadakan untuk mengcover atau sebagai media publikasi dalam gerakan Goa Bersih. Nah, saya kritik nih. Oke, kalau Goa Bersih, saya tanya berapa jumlah titik sampah yang ada di Kabupaten Goa? Tidak bisa dijawab. Oke, saya tanya di Somba Opo saja itu ada 100 sekian titik sampah, mulai dari gundukan-gundukan kecil itu sampai yang besar-besar. Saya fotoi. Nah, kemudian saya calling nih Pak Kadis PMD itu, Pak yang pada waktu itu Pak Asrul. Saya calling nih Pak Asrul, ini ada di jalan menuju ke makam Karaingan Sultan Hasanuddin, itu ada gundukan sampah itu di situ 3. Coba kita tegur langsung Pak Lurah di situ. Masa jalan menuju ke
makamnya Karang ini dibiarkan kotor seperti itu, besoknya saya cek, nggak ada itu sampah. Berarti, nah saya menarik kesimpulan bahwa peran pemuda di dalam suksesi pemerintahan ini itu penting kalau berani, Jing. Ini kan saya kan tidak ada urusan, saya bukan saya individu yang sadar bahwa kabupaten gua ini tidak hanya sekedar tulisan bahwa gua bersejarah. Betul. Aduh, besar sekali nih kabupaten gua. Besar. Nah, yang kedua, kalau bukan melalui pemuda, sejarah kita itu pasti hilang. Kalau bukan melalui pemuda yang kita, pemerintah mesti fasilitasi lah, toh. Pemuda ini, komunitas kepemudaan ini yang bergerak di misal di sosial budaya, toh, yang menjaga kearifan lokal itu. Kalau pemerintah kabupaten gua biarkan ini hilang kita budaya. Nah, saya punya mau di situ tak gigi, karena itu tadi sekian kali nih aku bilang bahwa gua ini besar dan bersejarah. Nah, saya punya mimpi ke depan, kita punya museum lah. Balalompoa jadi museum kan tidak bisa diakses oleh sembarang orang, eksklusif kita. Ya. Saya punya mimpi ke depan ini, bagaimana kabupaten gua itu bangun satu bangunan yang besar, yang di dalamnya kita bisa mengakses informasi tentang gua pada masa dulu. Ada satu institut yang betul-betul menggali tentang, mungkin adakah manuskrip loh, tulisan-tulisan yang bisa kita jadikan sebagai referensi, no? Bahwa gua ini pernah berjaya pada masa lalu. Mana itu semua? Ada di perpustakaan di Belanda, di salah satunya mungkin di perpustakaan kampus di Leiden itu, Universitas Leiden, sama perpustakaan nasional di Belanda tentang manuskrip peninggalan sejarah kabupaten gua. Ada sana. Itu bisa kita ambil bagaimanapun caranya. Aset jadi sana. Aset. Angkut dari Belanda ke gua. Tentang Sawer Gading. Apa namanya itu? Yang 3000 itu apa namanya? Yang 3000 halaman itu. Apa lagi namanya? Lagaligo. Kitab Lagaligo. Itu kan ada di Universitas Belanda. Angkut di sini bagaimanapun caranya. Karena sejarah gua dan lu itu kan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Artinya sudah jadi tradisi mereka, sudah kekeluargaan. Nah, kabupaten gua bisa besar kalau kita kolaborasi secara betul-betul kolaboratif. Mulai dari pemudanya itu, kita kasih tugas pemuda ini khusus jaga kelestarian budaya. Tapi tidak bisa pemerintah daerah dan lembaga legislatif itu biarkan fasilitasi. Ya. Kalau perlu danai. Pendanaan ini mesti ada hasilnya. Jangan habis pakai toh. Habis pakai. Habis anggaran tapi tidak ada nilai. Tidak ada hasil. Tapi kalau kita fasilitasi ini, bentuk setelah satu tim toh, ambil itu, angkut itu aset-aset kita di Belanda, angkut ke kabupaten gua. Kalau bagaimanapun caranya, sibai itu sih. Jadi itu harus ada keberanian, betul-betul keberanian. 10 tahun memimpin kabupaten gua, plus
satu periode jadi wakil rakyat Ya. di Kota Makassar, plus 20 tahun selama Pak Syahrul Purnama sama ayahanda beliau Pak Isan, itu 20 tahun Pak Atan hidup di dalam lingkup kekuasaan. Tentu dengan pengalaman indrawi selama Pak Syahrul dan Pak Isan itu, pengalaman itu dia bisa pakai. Ada pengalamannya Pak Syahrul, ada pengalamannya Pak Isan, saya bisa pakai untuk bekal saya nantinya. Kemudian di kabupaten gua 10 tahun. Nah, di antara 6 nama ini, katakanlah yang paling unggul lah toh, karena incumbent ini Pak Padani. Kemudian Padani dia incumbent wali kota ya. Ya, Dia Padani. naik kelas. Pak siapa Pak Sudirman. Pak Sudirman. Ya. Pak Sudirman. Ada dua. Sudirman dan Pak Adnan ini kalau kita kasih duel, mereka punya kapasitas, no? Ya, ya. Saya berdiri di Pak Adnan. Saya juga 100% mendukung Padani. Iya, saya yakin. Nah, berdasarkan pengalaman itu, Iya. tadi kan, kenapa Pak Sudirman Sulaiman ini kan kapasitasnya wakil, baru wakil, memimpin Sulawesi Selatan itu kan secara otomatis, Iya. secara aklamasi, no? Belum sebagai Kalau saya penilaian ada pada pemuda. Majunya suatu daerah itu ada di tangan pemuda. Ya. Karena kenapa? Pemuda itu kan sebenarnya aset ya. Pemuda itu adalah sebagai simbolis regenerasi bangsa. Pemuda itu sebagai bentuk stafet kepemimpinan selanjutnya. Kalau gua asli, Iya, iya. orang Taring asli. Taring dulu nih Pak Denal, satu Dampang. Hmm. Dampang itu kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Iya. Ini sejarahnya Taring. Iya. Jadi Dampang Taring itu pada zaman kerajaan dulu, dia cuma tunduk dan patuh sama Sombayar gua. Iya, iya, betul. Selain daripada itu tidak mau diatur. Itulah kemudian karakter orang Taring itu memang agak sulit diatur, agak sulit diatur dan mungkin sulit teratur. Menjadi kultur ya. Yang menjadi kultur sampai sekarang ya. Jadi orang Tompi. Nah, saya kembali